Halo semuanya, balik lagi di Dunia Dalam Sejarah. Coba deh bayangin, ada satu pulau di Indonesia yang dijuluki Pulau Kematian. Namanya Nusa Kambangan. Begitu mendengar namanya, bulu kuduk kita langsung berdiri. Kenapa ya pulau ini begitu ditakuti? Dan benarkah tidak ada satupun narapidana yang bisa lolos dari sana hidup-hidup? Gini nih, Nusa Kambangan itu bukan penjara biasa. Ini adalah benteng terakhir bagi para penjahat paling berbahaya di negeri kita. Hari ini, kita bongkar semua rahasia gelap di balik jeruji besi yang mengelilingi Pulau Nusa Kambangan. Kita mundur sedikit ke masa lalu, tepatnya era penjajahan Belanda. Merekalah yang pertama membangun sistem di sini. Belanda tahu betul, lokasi ini sangat strategis. Mereka butuh tempat yang mustahil untuk kabur. Makanya, sejak tahun 1900-an awal, Nusa Kambangan sudah diplot jadi penjara bagi kriminal kelas kakap, pemberontak, dan para penentang VOC. Filosofi mereka sederhana. Sekali masuk, lupakanlah dunia luar. Tidak ada pengampunan, tidak ada jalan pulang. Bahkan setelah kemerdekaan, fungsi Nusa Kambangan tidak berubah. Malah keamanannya makin diperketat seiring meningkatnya kasus kejahatan berat. Sekarang kita bahas kenapa kabur itu mustahil. Pertama, lihat geografisnya. Pulau ini terpisah dari Jawa oleh laut. Jaraknya sih memang dekat, sering disebut Segara Anakan. Tapi airnya itu mengerikan. Arus laut di sana sangat kuat dan tidak terduga, bisa menyeret siapa saja. Bukan cuma perenang ulung, tapi perahu kecil pun bisa jadi korban. Dan yang paling menakutkan, bayangin deh, perairan ini adalah habitat alami buaya air asin raksasa dan konon hiu banteng. Kalaupun mereka berhasil menyeberang tanpa digigit, mereka masih harus menghadapi hutan Nusa Kambangan yang super lebat dan penuh hewan buas. Jadi, ada 3 lapis pengamanan utama. Alam yang kejam, petugas yang terlatih, dan sistem yang canggih. Penjaga lapas di sana bukan sekadar petugas biasa. Mereka dipilih dari personel terbaik dan menjalani pelatihan khusus militer. Mereka dilengkapi teknologi pengawasan modern, sensor gerak, menara pantau tinggi, dan patroli laut 24 jam. Ditambah lagi, ada pagar berlapis kawat berduri yang katanya dialiri listrik tegangan tinggi. Ini bukan main-main, ini alat pencegah kematian. Siapa saja yang dikirim ke sini? Bukan maling ayam, jelas, tapi mereka yang melakukan kejahatan luar biasa. Terorisme, narkotika skala besar, pembunuhan berencana yang bikin kita geleng-geleng. Mereka ini dianggap ancaman tertinggi bagi negara. Bahkan di dalam, pengamanan per individu juga ketat banget. Sel isolasi atau sel tikus adalah hal yang lumrah untuk narapidana bandel. Tinggal di Nusa Kambangan bukan hanya hukuman fisik, tapi juga mental. Isolasi yang ekstrim membuat banyak narapidana menyerah. Suasana di lapas Nusa Kambangan sangat mencekam. Bahkan penjaga pun mengakui auranya berat dan mistis. Bagi banyak orang, Nusa Kambangan adalah ruang tunggu, bukan menuju kebebasan, tapi menuju hukuman mati. Nah, meski mustahil, tetap saja ada narapidana yang nekat coba kabur. Tapi gimana hasilnya? Mereka berhasil menembus pagar dan masuk hutan, tapi hanya bertahan beberapa hari. Kelaparan, kehausan, dan tertangkap kembali dengan mudah. Walaupun dia terkenal licin, Nusa Kambangan terlalu kuat. Setiap gerakan sekecil apapun selalu terdeteksi oleh intelijen lapas. Beberapa mencoba strategi berenang untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Ada yang berhasil mencapai tepi, tapi justru dimangsa buaya. Gini nih, setiap narapidana yang mati dalam upaya pelarian, baik karena tenggelam atau dimangsa alam, itu dianggap bukti bahwa pulau ini punya pertahanan hidup. Sampai detik ini, catatan resmi menunjukkan tingkat keberhasilan kabur dari Nusa Kambangan adalah 0, mutlak. Mereka yang selamat dari pelarian hanya mendapat hukuman ekstra, sel isolasi yang lebih gelap, dan pengawasan yang lebih ketat lagi. Jadi,
bukan hanya pagar fisik, tapi mental para narapidana sudah dibangunkan tembok bahwa pulau ini tidak akan mengizinkanmu pergi. Nah, kenapa julukannya sampai Pulau Kematian? Ini bukan cuma soal penjara, tapi lokasi eksekusi. Nusa Kambangan adalah lokasi utama dan paling sering digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Bagi terpidana mati, pulau ini adalah pemberhentian terakhir di dunia sebelum mereka menghadapi regu tembak. Aura kematian ini melekat kuat pada pulau tersebut, menjadikannya bukan sekedar tempat hukuman, tapi kuburan hidup bagi banyak orang. Bahkan penduduk lokal di seberang Jawa pun jarang berani mendekat atau membicarakan apa yang terjadi di seberang sana. Gila ya, Nusa Kambangan adalah kombinasi sempurna antara arsitektur kolonial yang kejam, keamanan modern yang canggih, dan pertahanan alam yang brutal. Kita harus akui, sistem di sana benar-benar memastikan bahwa keadilan dalam bentuk hukuman terberat bagi kejahatan tertinggi ditegakkan. Pulau ini adalah pengingat yang sangat keras bahwa ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar untuk kejahatan luar biasa di Indonesia. Nusa Kambangan akan terus berdiri kokoh, menjaga rahasia gelapnya, dan membuktikan julukan Pulau Kematian itu bukan isapan jempol belaka. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu, hukuman apa yang pantas untuk penjahat yang dikirim ke sini? Like, share, dan sampai jumpa di sejarah berikutnya.